Pernah kepikiran gak sih, apa yang sebenarnya ada di kepala seorang kreator kayak Ferry Irwandi? Gimana cara dia mikir soal karir, soal uang, sampai soal hidup? Nah, kali ini kita bakal coba bedah bareng-bareng prinsip-prinsip inti yang jadi pegangannya dia. Yuk, langsung aja kita mulai. Oke, kita mulai dari kutipan yang satu ini, yang kayaknya jadi fondasi dari semua pemikirannya. Intinya, kekecewaan itu datangnya dari ekspektasi. Wah, ini relevan banget ya, apalagi di zaman sekarang, di mana semua orang kayaknya punya harapan tertentu ke kita. Ini semua tentang menjadi diri sendiri. Nah, nyambung dari yang tadi, tema pertama kita adalah soal tantangan buat tetap jadi diri sendiri. Apalagi pas semua mata lagi ngeliatin kita. Ya, jadi otentik itu ternyata ada harganya. Coba deh kita renungin pertanyaan ini bareng-bareng. Kamu tuh orang yang sama nggak sih pas lagi di dunia maya sama di dunia nyata? Buat Ferry, jawabannya simpel banget. Dia nggak pakai pura-pura. Apa yang kita lihat di internet, ya itulah dia, dengan semua plus minusnya. Jadi, poin utamanya di sini adalah, udah, stop. Berhenti mencoba ngatur apa yang orang lain pikirin soal kita. Menurut Ferry, nurutin semua ekspektasi orang itu permainan yang bahaya. Bukan cuma buat kita, tapi juga buat mereka yang berharap. Jadi kuncinya cuma satu, keaslian. Oke, filosofi jadi diri sendiri udah. Terus gimana cara dia nerapin ini ke keputusan-keputusan besar dalam hidup? Contohnya soal karir. Nah, kita lihat yuk kerangka berpikirnya dia. Coba bayangin deh, kamu ada di posisi ini. Di satu sisi, ada stabilitas jadi PNS di Kementerian Keuangan. Udah 10 tahun loh, aman, terjamin. Di sisi lain, dunia konten creator yang, ya ampun, penuh ketidakpastian, tapi nawarin kebebasan. Ini bukan pilihan yang gampang kan? Tapi Ferry tuh nggak asal loncat, dia pakai hitung-hitungan yang jelas. Pertama, dia bedah dulu dari sisi ekonomi. Secara angka ini masuk akal nggak? Kedua, dia cek ada potensi konflik kepentingan nggak nanti. Dan yang paling penting, nomor 3, dia ajak ngobrol keluarganya. Karena keputusan segede ini dampaknya pasti ke mereka juga. Nah, ngomongin soal keluarga tadi, itu nunjukin kalau keputusan besar tuh dampaknya nggak berhenti di kita doang. Makin kesini, lingkaran pengaruh dan tanggung jawab kita itu bisa makin luas. Ferry sendiri ngutip prinsip yang dipopulerin sama Uncle Ben ini. Buat dia, ini bukan cuma kutipan film lagi, tapi udah jadi kenyataan yang harus dia hadapi seiring pengaruhnya yang makin besar. Coba kita lihat deh, lingkaran tanggung jawabnya ini terus mekar. Awalnya mungkin cuma keluarga inti. Lama-lama, buat Ferry, ini meluas sampai ke ratusan karyawan. Dan bahkan ratusan ribu orang yang kena dampak dari kegiatan sosialnya. Bebannya terus nambah. Dan prinsip ini kelihatan banget dari aksinya. Ferry itu cuma pakai sekitar sepertiga penghasilannya buat pribadi. Sisanya balik lagi buat publik dan urusan sosial. Alasannya simpel banget katanya, saya sudah tidak butuh lagi. Wah. Oke, dari tanggung jawab sosial, kita geser ke topik yang gak kalah praktis, keuangan pribadi. Nah, di sini juga Ferry punya pandangan yang agak beda dari kebanyakan orang. Kalau lagi krisis, kita sering dengar kan kalau ini tuh kesempatan emas. Tapi, Ferry ngasih fakta yang jujur aja agak brutal. Katanya, mungkin cuma 2% orang yang beneran bisa jadi kaya dari krisis. Nah, pertanyaan ini bener-bener maksa kita buat realistis. Kita yakin mau bertaruh ada di angka 2% itu, bukan di 98% sisanya? Bagi Ferry, jawabannya udah jelas, enggak. Jadi nasihat intinya adalah jangan berjudi. Mendingan fokus ke hal yang lebih pasti. Daripada pusing nyari cara ngelipet gandain uang dengan resiko tinggi, mendingan fokus gedein pemasukan dulu. Bangun fondasi yang kokoh, baru deh mikirin bangun tembok investasinya. Jadi figur publik itu udah satu paket sama yang namanya kritik. Nah, cara Ferry nanggepinnya ini unik banget. Terinspirasi dari filosofi Stoa. Filosofi kuno yang intinya fokus aja sama apa yang bisa kita kendalikan. Ferry cerita, bayangin aja feed media sosial kamu tiba-tiba diserbu puluhan komentar benci dari akun-akun bodong, akun anonim. Situasi yang, ya ampun, kayaknya udah biasa banget ya di dunia maya sekarang. Terus, apa responsnya? Simple banget. Satu kata, satu tindakan, blokir. Udah, gitu aja. Nggak pakai debat, nggak pakai penjelasan panjang lebar. Di balik tindakan simple itu, ada filosofi yang kuat banget. Ferry ngelihat media sosialnya itu kayak ruang pribadinya. Kayak rumahnya. Sama kayak kita punya hak buat nentuin siapa yang boleh masuk ke rumah kita juga punya hak nentuin siapa yang boleh ada di ruang digital kita. Nah, tombol blokir itu ibaratnya kunci rumah kita. Oke, kita sekarang sampai di bagian akhir nih.
Sebuah ide yang paling menantang dan mungkin bakal mengubah cara pandang kamu soal salah satu nasihat paling umum yang pernah ada. Kita semua pasti pernah denger ini kan? Nasihat klasik yang diulang-ulang terus di mana-mana. Seolah-olah ini kunci utama buat berkembang dan sukses. Nah, disinilah Ferry ngebalikin logikanya. Dia ngasih pertanyaan yang mengubah segalanya. Gimana kalau hidup kamu dari sananya emang udah nggak nyaman? Pertanyaan ini benar-benar ngubah perspektif. Terutama buat kita yang mungkin lagi ngerasa stuck atau lagi berjuang. Dan inilah puncaknya. Kalau kamu merasa kejebak di pekerjaan yang kamu benci atau di situasi yang bikin kamu tertekan, itu bukan zona nyaman. Kata Ferry, itu justru zona ketidaknyamanan. Jadi tujuannya bukan buat nyari ketidaknyamanan yang lain, tapi justru buat berjuang mencari kenyamanan yang sejati. Ini pemikiran yang kuat banget buat kita renungkan.